Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen khusus Industry 360 bersama saya, Anaka Wijaya. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi mendesak pemerintah memastikan hilirisasi bauksit berjalan terukur dan terarah. Langkah ini dinilai penting agar industri bauksit tidak bernasib seperti nikel yang kini dibayangi persoalan kelebihan pasokan produk olahan. Ketua Umum Perhapi Sudirman Widi Hartono mengatakan Indonesia saat ini baru memiliki 3 pabrik pengolahan bauksit, jauh tertinggal dibanding smelter nikel yang jumlahnya menembus lebih dari 100 unit. Perhapi menyambut minat investor China untuk masuk ke rantai hilirisasi bauksit, termasuk pembangunan smelter alumina dan aluminium. Namun pemerintah diminta membatasi pembangunan secara terukur agar tata kelola industri tetap terkendali dan tidak memicu kerusakan pasar maupun lingkungan. Sudirman menegaskan pengalaman hilirisasi nikel harus menjadi pelajaran penting. Pasalnya lonjakan produksi produk olahan sempat memicu kelebihan pasokan global dan menekan harga komoditas. Sementara itu perusahaan asal China, Tsingshan Holding Group, dikabarkan tengah menyiapkan investasi smelter aluminium baru senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat di Indonesia dengan kapasitas produksi mencapai 800.000 ton per tahun. Lantas sebenarnya bagaimana kondisi industri bauksit Indonesia saat ini di tengah fluktuasi harga komoditas dan perlambatan ekonomi global? Juga seberapa besar cadangan nasional saat ini juga daya tahannya untuk jangka panjang? Kita akan membahasnya mendalam bersama dengan Ketua Asosiasi Bauksit Indonesia atau ABI, Ronald Sulistianto yang sudah hadir bersama saya di studio saat ini. Pak Ronald, apa kabar? Selamat datang di studio Nusantara TV. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya Pak Ronald, menarik ya bicara industri bauksit Indonesia. Mungkin secara umum boleh disampaikan seperti apa kondisi industri bauksit saat ini? Rasanya kondisi bauksit saat ini baik-baik aja. Perjalanan yang cukup panjang dari 2014 sejak Undang-Undang Minerba ada tidak dibenarkan ekspor, tidak dilarang ekspor sampai hari ini memang berjalan memang tidak secepat nikel dan kita tidak berharap secepat itu. Bahwa ini sudah dalam jalurnya itulah kenyataannya. Jadi saya kira bauksit saat ini sudah menemui jalannya lah. Karena apa? Kenapa tidak juga secepat itu? Memang ada untung dan ruginya. Karena memang capex-nya cukup besar. Beda dengan komoditas lain. Saya tidak spesifik mengatakan nikel ya. Karena memang turunannya itu bertingkat. Sehingga nilai biayanya juga bertingkat. Tapi kalau bauksit ini kan melonjak langsung ke tingkat yang hanya sedikit lagi jadi aluminium. Sehingga mungkin saja investor menghitung nilai capex yang cukup besar ini tentu dengan pertimbangan yang sangat matang. Baik, tapi secara global harga bauksit sendiri seperti apa di saat komoditas-komoditas lain ini cukup fluktuatif harganya? Kalau komoditas bauksit ini kan harganya memang harga untuk dalam negeri ya. Karena bauksit tidak kita ekspor. Tidak dibolehkan ekspor sejak 2014, ada relaksasi 2017 kemarin, berakhir sampai dengan 2022. Artinya apa? Artinya memang bauksit itu untuk konsumsi dalam negeri. Dalam rangka untuk mengejawantakan hilirisasi dalam konteks menjadi nilai tambah, yaitu alumina. Di dalam alumina itulah kita memberikan supply ke refinery-refinery yang sudah terbangun. Nah itu harganya memang dalam dalam koridor yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan HPM. Nah HPM itu ditetapkan pemerintah untuk menjaga agar antara penambang di hulu dengan pemain refinery di hilir itu bisa sinergis. Tapi sekarang justru itu yang jadi persoalan. HPM itu menjadi patokan saja tapi tidak diikuti. Artinya ada diserahkan antara ada patokan dan harga pasar. Ini sangat membawa pengaruh terhadap penambang yang di hulu. Mereka tidak bisa mendapatkan harga yang cukup baik. Baik, seberapa besar gapnya antara HPM dan harga pasar? Saya melihatnya begini, melihatnya adalah selisih. Jadi rasanya misalnya begini ya, kalau harga di HPM ditetapkan AL47 itu katakan $50, itu di pasar dengan refinery yang menerima itu kira-kira sekitar 38, paling tinggi 40. Berarti ada selisih 10. Bagi kami 10 itu tidak masalah kalau itu tidak dijadikan penghitungan terhadap royalti.
Royalti itu kan selisih kali 7%. Itu baru royalti. Tapi yang lain turunannya masih banyak karena patokan HPM itu digunakan untuk men-trigger atau menjadikan tolok ukur untuk menghitung pajak. Belum pajak PBB dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya gapnya terlalu jauh. Kalau selisih harga dalam tanda petik tidak menjadi patokan-patokan tentang pembayaran berikutnya atau turunannya, saya kira nggak ada masalah. Justru sekarang kita berjuang di kawan-kawan di hulu nih, penambang. Karena kami ini membawai penambang, kami tidak membawai hilir ya. Ini adalah agar kita ini setara. Setara itu diberikan patokan harga itu kan sudah dihitung oleh pemerintah. Pemerintah ini sudah sangat pandai sekali menghitungnya. Sehingga ini ada sedikitlah keuntungan untuk menjalankan good mining practice. Karena di tambang, kalau keuntungannya tipis, itu artinya resikonya sangat besar. Dan kedua, tanpa kita menjalankan good mining practice, kami juga dapat sanksi. Nah ini semua sesuatu proses yang sedang, cuman kita tidak cengeng, kita jalan terus, tapi memang tertatih-tatih. Artinya produksi yang akan kita hasilkan pasti akan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka kita tidak ingin antara hulu dan hilir ini akan terjadi stagnasi. Artinya supply-nya berkurang. Bahkan sekarang itu dengan adanya RKAB sebagai acuan tahunan bekerjanya para penambang, itu agak saya katakan terlambat keluar atau memang belum dikeluarkan. Ini kira-kira baru 25% sampai 30%. Maka total yang akan diproduksi juga akan berkurang. Bahkan saya dengar, ini baru saya dengar, salah satu refinery kita di Bintan itu sudah menurunkan produksinya. Tidak 100% lagi, cuma 60% lah kira-kira. Jadi ini kan juga keseimbangannya harus kita jaga. Nah ini yang kita berharap pemerintah bisa melihat mana-mana yang kira-kira bisa kita jadikan tolok ukur agar kita berdaya bersama antara hulu dan hilir. Kalau HPM-nya tidak dikunci, artinya hanya diserahkan pada pasar, ya semua pengen murah loh. Baik, artinya dibutuhkan ketegasan dari pemerintah untuk memastikan HPM ini. Ya. Dalam bentuk seperti apa ya menurut Anda ini lebih baik begitu? Apakah dibutuhkan punishment juga mungkin? Ya kalau punishment terlalu jauh lah ya, dalam tanda petik. Kalau dengan sistem itu sudah terkunci, dia kan nggak bisa apa-apa. Artinya begitu masuk untuk membayar royalti, penambang itu melihat atau sistem itu akan berhenti. Kok harganya nggak sama dengan HPM? Kan begitu. Nah dengan harga tidak sama itulah kita menjadi sesuatu agar kita bisa jalan. Karena kita juga khawatirkan ini jadi temuan baru. Kalau itu bisa under pricing atau itu under invoicing, kan ini masalah gitu. Di kemudian hari ya saya nggak tahu sekarang. Karena yang lalu-lalu juga sekarang sudah mulai dikutik-kutik lagi ini supaya kita ini berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Baik, tapi apakah ini nantinya akan menjadi masalah juga untuk minat refinery baru di hilir? Rasanya itu kan kekhawatiran. Dimanapun dalam konteks apapun sekarang sudah terlihat yang ingin membangun banyak. Artinya apa yang dihadapi ini kan sebetulnya bukan satu hal yang perlu dikhawatirkan. Karena ini kan kesetaraan. Karena harga aluminiumnya sudah tinggi, harga aluminanya juga bagus. Masa harga bauksit ditekan sedemikian rupa? Dan bukan kemauannya pengusaha. Pengusaha itu kan mengikuti apa yang menjadikan keputusan pemerintah, yaitu HPM. Kalau mau kita jual suka-suka kita dong. Kalau enggak ya saya nggak mau jual. Kita kompakan aja di hulu. Udah kita nggak usah jual, kita nggak usah sepanjang harga itu. Enggak, kita ikut pemerintah yang menetapkan. Artinya pemerintah sudah ngitung lah. You jangan terlalu gede lah, biasa-biasa aja. Yang penting you bisa berjalan. Itu saya kira sudah sangat bagus. Nah itulah yang sedang kita perjuangkan. Artinya kalau itu bisa sistemnya dikunci, maka suka tidak suka. Kan dia juga butuh bauksit. Artinya apa? Butuh bauksit tapi tidak harga yang suka-suka lah. Harga yang ditetapkan pemerintah. Ya kalau mau komplain pemerintah loh, jangan ke kami gitu kan gitu. Jadi artinya kalau kekhawatiran itu sangat berlebihan menurut saya. Baik, artinya apabila HPM ini tidak dikunci seperti yang tadi Bapak sampaikan, ada potensi di tahun ini produksi bauksit ini akan tidak mencapai target. Ya kan tidak sesuai dengan harapan karena pengusaha ini kan juga harus mengeluarkan overhead cost yang cukup besar di mana makin hari ini kan makin banyak aturan-aturan yang dibuat yang kadang-kadang kita harus mengikuti apa yang harus dilakukan. Misalnya harus tidak boleh ini, tidak boleh itu kan semua cost. Nah dengan cost-nya sekarang itu kalau kita diberikan HPM saja kami sudah terima kasih. Sepanjang itu ditaati, sehingga kami tidak ada lagi selisih
dari apa yang harus kita bayarkan. Kalau kita dealnya katakanlah 40, ya 40 kali jumlah royalti yang harus kita bayar, clear, nggak ada masalah. Pajak juga seperti itu. Tapi kita harus bayar pajak, kita harus bayar royalti, tapi diselisih harga gitu. Nah ini kan juga harus ada keadilan lah. Artinya kami tidak menuntut apa-apa kok, menuntut keadilan supaya kami bisa berusaha. Karena pengusaha ini kan harus diberdayakan supaya bisa kuat. Kalau pengusaha kuat, rasanya negara juga akan menjadi kuat. Karena biar bagaimanapun dalam konteks untuk penambangan ini kan tanpa pengusaha juga tidak akan bisa menghasilkan devisa. Ini yang sebetulnya ingin selalu saya sampaikan kepada setiap kesempatan agar kita bisa mendapatkan keadilan lah. Baik, bagaimana dengan larangan ekspor itu sendiri? Apakah ini memang sudah terlihat efeknya untuk industri bauksit? Kalau larangan ekspor kita sudah done. Kita sudah tidak bicara lagi soal keinginan kita untuk ekspor. Kita ingin juga memberdayakan dalam negeri kita agar kita punya nilai tambah. Dan nilai tambah itu juga untuk kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia. Saya kira nggak ada satupun pengusaha yang ingin lagi menentang, Pak lebih bagus ekspor lah, nggak ada lah. Karena dia juga ingin keuntungan yang jauh lebih tinggi. Bagi kita sekarang clear, kita ingin sekarang membangun. Nah membangun itu sendiri masih tertati-tati. Tanpa dengan kita ingin macam-macam, HPM-nya aja belum mencukupi dari apa yang harusnya kita harapkan. Nah saya nggak tahu pemerintah kenapa tidak melakukan itu. Tadi ada mungkin kekhawatiran refinery lain jadinya nggak akan bangun. Rasanya saya yakin bahwa kira-kira 2-3 tahun ke depan sudah akan terbangun 2 atau 3 refinery baru. Dan refinery baru itu justru akan meningkatkan nilai tambah kita. Tapi jangan lupa, nilai tambah kita juga harus kita kunci. Jangan terlalu besar, karena pasar dunia akan rusak dengan banyaknya dibanjiri produk-produk kita. Saya menganalogikan aja, kalau sekarang ada 4 ya, kalau tadi saya koreksi bukan 3 ada 4. Ada 4 itu rata-rata sekarang ada yang 4 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta. Anggaplah itu 8 juta. Kalau 8 juta itu perlu bauksit kali 3. Jadi artinya itulah bauksit yang kita supply. Nah berapa besar sih sebetulnya maksimal yang harus kita berikan ruang pada refinery kita? Jangan lebih dari 45 sampai 50 juta ton bauksit yang kita supply ke refinery. Jadi kira-kira mungkin sekitar 20-an lah ya, itu maksimum. Atau 15 juta, itu saya kira udah cukup. Karena kebutuhannya nanti kan kita terus beruntun kepada aluminium. Aluminium itu butuhnya berapa sih? Kebutuhan sekarang 1,2 juta ton. Baru kita supply aluminium cuma 300, 275 lah dari Inalum. Jauh. Nah ini kan terus berkembang. Baik. Tapi sebenarnya seberapa banyak cadangan bauksit kita saat ini? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.